Polres Rokan Hulu menggelar press rilis pengungkapan terkait kasus pencurian dengan kekerasan atau curas disertai dengan pembunuhan di Desa Muara Jaya, di halaman Mapolres Rokan Hulu, Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Rokan Hulu AKBP Pangucap Priyo Sugito SIKMH, didampingi Kasat Reskrim HKPD Raja Putra Napitupulu SIKMH, Kanit Pidum Ibda Abdawu Wardio Sostrek. Kapolres Rokan Hulu AKBP Pangucap Priyo Sugito SIKMH menyampaikan kegiatan press release ini terkait pengungkapan dugaan tindak pidana curas dengan dua pelaku inisial R alias Madi dan S alias Sasak yang terjadi pada Jumat tanggal 25 November tahun 2022 lalu, sekitar pukul 6 WIB yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolres menerangkan korban meninggal dunia inisial SS, sedangkan istri korban mengalami luka berat. Untuk tempat kejadian perkara atau TKP terjadi di SP3 Jalur IRT 004 RW 002 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Untuk barang bukti, polisi berhasil mengumpulkan berupa satu helai jaket warna biru dongker bermerek STD Senim, satu helai celana panjang jeans warna biru merek El Chino, satu helai jaket warna oranye merek DCD. Kapolres Rokan Hulu menjelaskan motif dari kasus curat tersebut karena ada unsur sakit hati atau dendam, karena kedua pelaku merupakan pencari rumput untuk makanan ternak, namun mereka karung rumput keduanya mengambil brondolan kelapa sawit milik PT Ekadura. Kapolres Rokan Hulu menerangkan kedua tersangka melihat korban SS berbicara dengan security PT Ekadura. Kedua tersangka mengira korban yang memberitahukan mereka mengambil brondolan kelapa sawit milik perusahaan PT Ekadura. Kemudian, pelaku dengan sengaja merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dengan cara menganiaya korban serta mengambil barang-barang milik korban untuk biaya pelaku melarikan diri. Kemudian ketika sampai di rumah, mereka ini melihat ada seorang security dari perusahaan tersebut yang kemudian bertemu dengan korban, dengan Bapak Slamet. Ini kemudian para pelaku ini berasumsi bahwa korbanlah yang menjadi informan dari security. Nah, kemudian disitulah timbul niat jahat dari kedua pelaku. Sehingga pada pagi harinya sekitar pukul 3 pagi setelah dari serangkaian persiapan, kedua pelaku kemudian masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela. Nah, ketika sampai, para pelaku langsung memukul korban, ya, menuju ke kamar, memukul korban dengan menggunakan kayu. Ya, kayu ini yang dibawa dari luar TKP oleh para pelaku. Kemudian juga membekap istri dari Bapak almarhum Slamet, yaitu Ibu Sutini. Ibu Sutini. Kemudian korban juga dibekap dengan menggunakan bantal sampai terdengar suara ngorok dari korban ini, dan yang istri dari korban juga sudah tidak bergerak lagi. Kemudian mereka, para pelaku ini mencari barang yang bisa dibawalah dompet, kemudian. Sementara di tempat yang sama, Kasat Reskrim AKPD Raja Putra Napitupulu SIKMH menjelaskan proses pengungkapan kasus curas atau pembunuhan tersebut. AKP Raja juga menerangkan pelarian kedua tersangka mulai dari rumah kedua tersangka yang merupakan tetangga korban sampai ke Medan, kemudian naik bus ke Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dari pengembangan perkara dari kasus tersebut, polisi menetapkan seorang tersangka baru inisial I yang menjadikan penadah sepeda motor hasil curian dari kedua pelaku. Itu mereka langsung menemukan motor korban, karena motor korban ini berada di belakang rumah. Kalau kita niat kita sebagai pelaku,
pasti kita akan mengambil motor. Tapi mereka ini bukan. Mereka langsung menuju ke kamar korban. Dan pada saat sampai di kamar korban, pelaku atas nama S dan M ini langsung memukul korban. Ini kayu yang dipakai oleh saudara S. Ah, ini dia. Kayu yang dipakai saudara S. Dia langsung menghajar korban. Begitu. Dan kayu ini dipakai oleh saudara M. Begitu. Ini kayu diambil dari samping rumah korban. Dan mereka ini tetangga. Gitu. Dari mana kita bisa tahu mengamankan TKP itu? Karena kita berhasil menemukan olah TKP itu berupa ada di situ korban itu ada serpihan kayu nih, Pak. Nah, begitu. Jadi kayu ini kita temukan di luar ini. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku diketahui keduanya mempunyai hubungan keluarga, sebab istri S dan istri R kakak beradik. Terhadap kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 Kupidana dan 365 Kupidana ayat 4 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Rokan Hulu, tim Lentera1.com melaporkan.